Silakan Bu Eti. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Banyak hal telah kami lalui sepanjang tahun 2019 yang sebentar lagi akan berlalu. Lewat suka dan duka, kesedihan dan ketakutan, terutama akibat COVID-19 ini, Engkau selalu memampukan kami untuk melewati dan mensyukuri apapun yang terjadi. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi orang yang mengandalkan Engkau, Tuhan dan Allah kami. Hanya harapan akan belas kasih-Mu yang selalu kami nantikan agar di tahun mendatang segalanya menjadi lebih baik. Bapa, berkatilah kami semua yang malam ini berkumpul dalam acara live akhir tahun. Berilah hikmat dan rahmat-Mu, terutama untuk hamba-Mu, Romo Hadi Nugroho, yang akan memberikan pencerahan kepada kami semua. Berilah kesehatan jasmani dan rohani yang prima, agar Romo tetap semangat dan sehat menjadi gembala bagi seluruh umat paroki. Demikianlah ya Bapa, doa yang kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai acara dengan Romo Hadi, kami mohon semua mic akan dimatikan oleh host. Itu satu. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom chat ataupun nanti bisa menjelang setelah pemaparan dari Romo Hadi, boleh angkat tangan dan bertanya secara bicara dengan melalui mic-nya. Jika memungkinkan, semua pertanyaan akan dipandu oleh host atau co-host yang untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelum doa penutup akan dilakukan foto bersama untuk dokumentasi. Pada saat foto bersama, mohon video dimunculkan atau nama dimunculkan semuanya. Demikian permintaan kami. Marilah kita mulai dengan acara ini yang akan dipandu oleh Romo Aloysius Hadi Nugroho. Silakan Romo. Siap, saya akan memulai dengan membaca dari Injil Markus. Karena kalau pertemuan KKS nggak ada kitab sucinya, nanti saya diomelin Bu Rosita lagi. Nah, sekarang saya ambil dari Injil Markus 1, ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan Injil Markus 1, 1 sampai 8. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, inilah kalau kita di pertemuan yang pertemuan yang online seperti ini, di satu pihak kalau semua boleh bicara, nggak di mute, berisik ini ruangan. Nah, tapi kalau enggak, saya seperti ngomong sendiri. Nah, makanya itu mirip seperti kalau misa online. Saya kadang-kadang merasa seperti ngomong sendiri. Nah, terus sekarang masuk ke ini ngomong-ngomong nih, anak-anak saya ribut cari kerja nih. Nah, kenapa saya ambil Injil ini dari Yohanes Pembaptis ini? Menurut saya, bukan cuma Yohanes Pembaptis yang punya tugas untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, tapi kita semua pun punya tugas untuk itu, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi, memang saya memberi judulnya resolusi di tahun 2021, resolusi tahun 2021. Tapi jangan sampai resolusinya itu cuma mikirin diri kita sendiri. Cuma mikirin keluarga kita sendiri. Cuma mikirin masalah-masalah kita sendiri. Resolusi kita itu harus satu. Satu, bahwa kita ini berada di dunia ini, tapi kita juga menuju surga, itu yang harus kita sadari. Dan jadi dua hal itu dalam hidup kita itu harus kita pegang terus. Saya nggak mau, misalnya dulu saya pernah di Atambua, ya, di sana itu wah mayoritas orang-orang Katolik. Wah, hari Minggu gereja penuh. Tapi kenal juga budaya dari tim-tim. Gereja penuh. Tapi di depan gereja itu bisa aja ada acara sabung ayam, berjudi gitu ya. Karena mereka cuma ngomong baik di dalam gereja, tapi di luar gereja lalu menganggap itu terpisah. Dan kadang-kadang kita begitu, kita kadang-kadang terpisah. Di dalam gereja dan luar gereja beda. Padahal harusnya jadi satu. Nah, saya pernah nanya, dan pasti sekarang saya harus jawab sendiri. Pertanyaan saya adalah, yang boleh yang mana? Makan sambil berdoa atau berdoa sambil makan? Pasti yang boleh adalah makan sambil berdoa. Tapi berdoa sambil makan nggak boleh. Makanya ketika perayaan Ekaristi, sedapat mungkin jangan bawa tumbler, jangan bawa makanan karena itu godaan. Nah, sama. Kita itu ketika berada di dunia ini, tetap harus membawa Tuhan. Makanya cara berpikir dari kitab suci ini bahwa kita adalah Yohanes Pembaptis, bahwa kita ini harus membuka jalan buat Tuhan di dalam hidup kita, itu harus kita sudah menjadi satu. Lalu yang kedua adalah ajakan saya. Ajakan saya adalah begini, 2020 sudah hampir kita lewat. Ya, istilahnya begini, kita tinggal hitungannya jam, nggak sampai 50 jam lagi, itu sudah masuk ke tahun 2021. Kemungkinan besar kita selamat, ya. Kemungkinan besar kita lolos untuk survive, untuk memasuki tahun 2021. Nah, tapi jangan sampai kita cuma berpikir survive, lolos, bertahan hidup.
Karena ketika kita itu cuma lolos bertahan hidup, itu kita kualitas hidup kita cuma bahwa semacam kita lepas dari masalah. Harapannya jangan cuma begitu, kita bukan cuma lepas dari masalah. Nah, kenapa saya mengajak untuk membuat resolusi di tahun 2021? Karena pemikiran seperti itu juga, jangan-jangan kita hanya sampai pada, bukan berarti, puji Tuhan itu sesuatu hal yang tidak patut dilakukan, tapi jangan sampai kita itu cuma ya cuma sampai bersyukur aja, terus kemudian kita seperti di tahun 2021 itu seperti bagaimana nantilah gitu ya. Nah, ajakan saya adalah bukan cuma sekedar bagaimana nantilah di tahun 2021, tetapi di tahun 2021 itu kita harus menyiapkan nanti bagaimana ya. Nah, nanti bagaimananya saya sudah ajak, misalnya nanti di tahun 2021 kita ini menjadi Yohanes Pembaptis, terus menghadirkan Tuhan, membuka jalan bagi Tuhan itu. Lalu kemudian tahun 2021 karena kita lolos, kita sudah bisa melewati tahun 2020, hidup kita adalah hidup yang bersyukur, mensyukuri yang sudah lewat. Nah, tapi pasti bukan cuma itu saja. Nanti kita isi terus, kita tambah terus dengan yang lain-lain. Nah, Gereja Katolik dan iman Katolik adalah terdiri 3 hal itu yang menurut saya kalau bisa sudah bisa menjadi mendarah daging, harus mendarah daging, dan jangan pernah kita lupakan iman, harapan, dan kasih. Kalau dulu zaman-zamannya Bina Iman, kita pakai gayanya adalah berakar dalam iman, bertumbuh dalam, lupa saya sebentar. Lupa nih gara-gara anak-anak gangguin saya dulu nih sebentar. Nah, pokoknya iman, harapan, dan kasih. Dari 3 ini kalau buat resolusi, saya mau ajak untuk lebih mendalami harapan. Kenapa? Orang itu tanpa harapan, hidupnya itu apa ya, nggak hidup lah. Saya diinspirasikan pada hari ini, bacaannya itu kalau Anda mendengarkan kitab suci, bacaan hari ini itu kisahnya adalah bahwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah, lalu disambut ada Simeon, lalu Hana, itu bacaan dari hari Minggu kemarin sebenarnya. Lalu Hana umurnya adalah 84 tahun. Dia menikah selama 7 tahun. Dan saya mengira Hana itu menikahnya itu paling umurnya belasan tahun. Karena ini Hana itu ada profil wanita zaman dulu yang menikahnya muda gitu. Bahkan kalau di Indonesia aja anak 14 tahun itu dinikah udah boleh kan. Nah, jadi ketika dia menikah 7 tahun, lalu suaminya meninggal, paling umurnya itu 20 tahun awal lah. 20 tahun awal. Sampai umur 84 tahun ketika dia berjumpa dengan Yesus, anak Yesus, coba, sekitar 60-an tahun. Dia itu
kerjanya tiap hari ke rumah ibadah, berdoa, berpuasa. Coba bayangin. Kalau saya bayangin aja hidup saya begitu doang 60 tahun, betapa membosankan buat saya. Tapi buat Hana, buat Simeon, hidup dengan pengharapan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu membuat mereka bisa panjang umur, bisa semangat. Nah, ada harapannya adalah harapan untuk mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Nah, lalu yang kemudian lagi, ini juga saya sudah ceritakan berkali-kali, dan ini juga yang strategi saya. Jadi saya punya strategi. Ibu saya selalu saya kasih harapan. Ibu saya sekarang umur 82, ke arah 83. Selalu saya kasih harapan. Bu, kita nanti ini ya, Bu, nanti kita itu ya. Dan saya merasa harapan-harapan itu membuat dia sehat, membuat dia panjang umur. Makanya saya ajak Anda untuk membuat resolusi. Kenapa? Karena harapan itu membuat kita semangat, membuat kita panjang umur, dan membuat kita juga sehat. Nah, saya juga pernah cerita, entah di forum apa, bahwa saya pernah melayani panti jompo di daerah Ciputat sana, panti jompo Melania, dan dari situ saya belajar bahwa para oma dan opa yang nggak punya harapan kebanyakan langsung drop. Tapi oma opa yang punya harapan panjang umur dia. Dan biasanya saat-saat drop itu adalah sesudah Lebaran, sesudah Natal, sesudah Imlek. Harapannya drop. Kenapa? Karena ketika Natal banyak kunjungan, ketika Tahun Baru banyak kunjungan, Paskah banyak kunjungan, tapi habis itu drop. Kalau nggak diisi dengan harapan, biasanya lewat. Nah, itulah, saya rasa itu dulu kenapa saya mengajak kita untuk membuat resolusi di tahun 2021 ini, supaya apa? Supaya kita tetap di jalan bahwa kita ini adalah Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Bahwa kita ini adalah mewartakan sabda. Tapi mewartakan sabda bukan cuma dari mulut, mewartakan sabda yang pengaruhnya luar biasa itu adalah dari hidup kita, jalan hidup kita. Barusan sebelum saya masuk di sini, saya merayakan Ekaristi bersama umat dari Frumentius dengan Zoom, dengan ketua lingkungan dari Frumentius namanya Julius. Saya bilang, kalian ini dengan timnya ini adalah para malaikat. Nah, karena lewat mereka Allah hadir. Nah, harapan saya juga begitu. Lewat kita Allah hadir. Lewat kita Allah berkarya. Lewat kita yang melayani Allah bekerja. Amin. Itu dulu Pak Toto. Silakan Pak Toto atau hostnya Ya, siapa? Makasih Romo Adi. Itu ya. Siapa yang mau bertanya itu tolong co-hostnya atau hostnya dibacain kalau ada pertanyaan. Romo Adi, saya sangat berkesan dengan harapan. Jadi kita tahun depan ini kita berharaplah yang jauh-jauh hari ke sana, ke depan. Misalnya ini kita kan Natal udah kita lalui. Kita dapat
dapat hadiah, dapat roti, dapat tat, banyak dari teman-teman, saudara. Jadi kita gantungkan tahun 2021 ke Natal yang akan datang. Jadi kalau kita berharapnya masih jauh, wah nanti saya dapat ini itu, kita pasti akan diberi umur yang panjang. Itu harapan. Jauh-jauh hari ngomong. Jadi seperti dalam ensiklik dari Bapak Suci, Gaudium et Spes, yang artinya kegembiraan dan harapan. Itulah yang menyemangati kita untuk berumur panjang. Gitu, Romo. Betul, betul, setuju Pak Toto. Mungkin teman lain ada yang tanya, silakan. Saya mungkin bertanya sedikit. Bu Cindy ya, Bu Cindy. Bu Cindy, ya. Romo, kebetulan saya kemarin ikut yang di KTG yang pasca 5 Nggak kedengeran jelas kayaknya. Terus saya ingat Pak Toto nanti tolong di ini saya kurang jelas nangkep dari Bu Cindy nih. Iya, saya juga putus-putus. Mungkin Bu hostnya tolong di mute semua dulu aja mic-nya. Romo, kedengeran nggak suara saya? Nah, sekarang kedengeran ya. Tadi seperti belum minum aqua tadi ngomongnya. Saja Romo nih. Jadi gini, saya entah misa Natal, entah 24 apa 25 atau tanggal kemarin Minggu, saya ingat aja. Pokoknya Romo yang bilang, nggak salah, itu Romo bilang seperti ini, kita kan akan, kayaknya Natal ya, kita akan menjadi seperti Santo Yosef gitu kan tahun depan, Santo Yosef. Terus saya pengen nanya, kan kita kan harus harapan, iman, dan kasih. Lalu hubungannya dengan Santo Yosef dengan harapan, iman, kasih yang terwujudkan apa ya? Ya. Santo Yosef itu kan udah udah cukup senior sebenarnya, udah cukup tua ketika dia menikahi Bunda Maria, ya. Dan tapi yang dia lakukan sebagian Santo Yosef adalah dia lebih banyak berbuat, lebih banyak bekerja, lebih banyak melayani. Makanya di Kelapa Gading ini saya pernah diprotes oleh seorang ibu, Romo, kita ini terlalu terlalu merayakan Bunda Maria, Santo Yosefnya mana gitu. Sehingga dia salah satu penggagas, pokoknya kalau ada pesta Santo Yosef, dia yang menjadi penggagasnya supaya Santo Yosef itu dirayakan lebih meriah. Tapi mungkin kalau Santo Yosefnya ditanya, mungkin dia agak keberatan. Kenapa? Karena dia menurut saya ada tipe yang lebih senang berada di belakang layar. Nah, dan kita diajak, kalau saya kemarin bilang, saya mengajak kita ini menjadi seorang Santo Yosef. Nggak usah muncul di depan, ya, tapi terus berbuat. Saya mengatakan juga di dalam misa itu, sehingga saya, Santo Yosef itu suami siaga, siap antar jaga. Jadi kan dia suami yang waspada, dia suami yang standby 24 jam sehari. Untuk apa? Untuk, kalau di dalam kacamata iman, dia menjadi untuk
membuat karya penyelamatan Allah itu terjadi. Itu karena Santo Yosef, karya penyelamatan Allah itu terjadi. Tapi apa yang dia perbuat? Yang dia perbuat kalau iman, dia yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan, rencana Allah yang besar bahwa Bunda Maria belum aku apa-apain, hamil. Coba para bapak yang ada di sini, punya tunangan, belum diapa-apain, hamil, sakit hati nggak? Nah, tapi Santo Yosef pun pernah mengalami kayak begitu. Kalau kita baca di dalam Injil, dia pernah berpikir-pikir nanti kalau udah lahir dia akan meninggalkan. Dia tidak ingin membuat malu Bunda Maria. Nah, tapi kemudian dia yakini, dia imani bahwa oh ini karya Roh Kudus. Kita gampang zaman sekarang untuk meyakini itulah karya Roh Kudus karena itu peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sudah menjadi tradisi kitab suci, kita gampang untuk percaya. Tapi kalau coba bapak-bapak di sini menjadi orang yang 2000 tahun yang lalu mengalami gitu, mungkin nggak? Kalau tanpa iman nggak mungkin bisa menerima bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, lalu harapan, ya kalau dia itu oke, bisa jadi Anda mungkin seperti para bapak-bapak bisa jadi begini, oke lah, ini karena Roh Kudus, ya oke. Tapi kalau kemudian dia itu mungkin seperti laki-laki yang lain mungkin ya udah pokoknya tetap oke ini karena Roh Kudus tapi ini udah selesai aku tinggal gitu tapi enggak kenapa karena apa yang dikatakan oleh malaikat yang dia dengar bahwa ini adalah karya keselamatan ini adalah sudah menjadi sejarah dan dia pasti juga sebagai kenapa misalnya hari ini kita merayakan bahwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah dan diterima oleh Hana karena dia juga orang yang punya agama Yahudi, punya tradisi Yahudi yang juga dikatakan bahwa Mesias akan datang. Sang penyelamat akan datang. Nah, dan dia masuk di situ, dia masuk dalam ini dalam satu kesatuan bahwa Mesias akan datang. Nah, itu bukan cuma pengharapan dari Santo Yusuf, itu harapan bangsa Yahudi akan kedatangan Mesias, harapan bangsa Israel akan kedatangan Mesias, dan itu satu dengan harapannya Santo Yusuf. Dan kalau kita ajakannya, kalau kita mau diajak menjadi Santo Yusuf, ya kita menyatukan harapan kita itu dengan harapan gereja, terus kasih. Nah, iman, harapan, dan kasih. Buat saya, orang kalau punya kasih, buat saya, itu karena dia punya iman. Dia punya harapan. Karena kasih adalah buah dari iman. Kasih adalah buah dari harapan. Jadi kalau buat saya, kalau saya ngecek diri saya pribadi adalah kalau saya sedang tidak punya kasih, jadi saya tidak punya harapan. Nah, dan saya suka mengatakan ini, terutama itu adalah dalam khotbah-khotbah perkawinan. Kasih yang paling sejati
adalah kasih ketika kita mampu memaafkan. Kasih yang paling sejati adalah kasih ketika kita mampu memaafkan, kita mampu mengampuni. Nah, itu buah yang sejati. Jadi kita suka katakan aku punya iman, imanku adalah iman Katolik. Aku punya harapan, bentar dulu. Kalau nggak kelihatan buah, kita punya kasih, kita mampu memaafkan, kita mampu mengampuni, lalu kita harus meragukan, oh iya ya, jangan-jangan imanku belum kuat, jangan-jangan harapanku belum mantap. Nah, lalu kita bisa belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf itu pasti masalahnya berat, tapi dia tetap berjalan terus. Karena apa? Tiga-tiganya dia punya. Iman dia punya, harapan dia punya, kasih dia punya. Nah, kalau kita mau terus maju, bukan cuma bertahan tapi bertumbuh, kita mesti punya ini. Iman, harapan, kasih. Begitu jawaban Sang Gus ini. Ini ngomong-ngomong, anak-anak saya berisik begini, masuk nggak ya? Masuk, mau. Masuk ya. Saya mau pindahin dulu apa gimana nih? Bentar ya. Ya silakan Pak Toto. Hei, apain? Sini. Ayo, siapa yang mau bertanya kepada Romo Adi? Ayo silakan. Nanti si Zara akan menjawabnya. Iya loh. Itu sionya apa, Romo? Sarah itu. Sio ini bulan Mei. Jadi apa kalau bulan Mei? Oh, enggak, lahirnya kapan? Zodiak itu mau. Tanggal 7 Mei. Bukan, lahirnya Zodiak tahun mau kapan? kalau bulan. Hah? 2020, 2021 atau 2000? Ini Mei 2020. Oh, baru tahun ini lahirnya. Oh, iya benar, sionya tahun ini. Sorry. Saya mikirinnya ini bintang apa zodiak. Tikus. Sio tikus dia mau. Iya. Anjing sionya tikus tapi ya. Anjing tapi tikus tuh, makanya gigit-gigit. Nah. Ayo, siapa yang punya unek-unek atau pertanyaan, silakan. Romo, ada pertanyaan nih di chat dari Ibu Anastasia. Mo, apa arti resolusi? Nah, arti resolusi. Nah. Mo, tadi saya buka kamus bahasa Indonesia. Resolusi itu kesimpulan dalam suatu rapat. Ya, jadi kesimpulan bersama dalam suatu rapat. Mungkin tujuan Romo Adi kesimpulan untuk tahun depan nih mau apa begitu ya? Mungkin ya Mo ya. Kalau rencana sih lebih rencana ke planning tahun depan. Halo, ya. Maaf nih. Anak saya lagi makan duit, coba duitnya dimakan sama mereka. Ya. Resolusi gini. Kalau saya sih gampangnya adalah setiap tahun itu kita mesti punya rencana. Ya. Jadi itu semacam pertobatan. Dan menurut saya hidup adalah pertobatan. Sama seperti kalau di dalam Ekaristi, ya, atau di dalam ibadah-ibadah kita, selalu di awal itu kita diajak untuk melakukan pertobatan. Nah, pertobatan itu supaya hidup kita menjadi lebih baik. Nah,
Kalau saya ajak Anda semua untuk membuat resolusi itu ada bagian dari pertobatan, apa yang terjadi pada tahun ini, lalu apa yang baik, apa yang kurang, apa yang salah. Nah, kalau yang baik kita pertahankan, yang kurang itu kita ya yang kekurangan-kekurangan itu kalau bisa kita atasi, lalu yang salah kita tinggalkan. Jadi resolusi itu adalah pertobatan kita. Jadi nggak boleh bahwa resolusi itu tanpa dasar gitu ya, tanpa dasar kita punya cita-cita sesederhana ini. Misalnya tadi kita mau sehat, mau panjang umur. Nah, tapi kita nggak punya dasar untuk punya rencana panjang umurnya gimana. Gaya hidup kita masih sama gitu ya, kurang olahraga, makan sembarangan, lalu kalau ada obat nggak diminum. Gitu. Nah, saya ngomong begini karena ada tuh, saya pernah mendampingi orang yang saya kasih semangat, saya ajak untuk buat resolusi, tapi kemudian dia apa ya, minum obat nggak mau, akhirnya ya semangatnya ya runtuh, lalu akhirnya lewat. Nah, harapan saya dengan ajak kita membuat resolusi itu ya seperti saya deh, gini ya. Saya di tahun 2020 ini seperti kebanyakan orang terdampak dengan pandemi ini. Nah, tapi memang kami beruntung. Karena apa? Pastor gitu ya. Walaupun nggak kerja, tetap ada yang ngirim makanan. Nah, kalau kebanyakan dari kita, kalau nggak kerja, kalau nggak punya tabungan, lewat. Karena zaman sekarang ini adalah zaman mantap bagi kebanyak orang. Orang Kelapa Gading tahun 2020 ini mantap. Apa artinya mantap? Makan tabungan. Nah, itu buat yang punya tabungan. Nah, kalau saya punya tabungan, tabungannya adalah Anda yang mengirim makanan, Anda yang walaupun saya istilahnya kerjanya sedikit, tapi terjamin. Nah, tapi apakah dengan demikian bahwa hidup saya itu aman? Tetap hidup saya tidak aman. Maksudnya apa? Dari orang yang ya sama lah seperti Anda, kalau di rumah aja pasti stres. Dan bagaimana kemudian saya mengatasi itu. Dan banyak dari Anda kan juga mengalami seperti, sorry bentar. Hai, jangan berantem. Banyak dari ibu-ibu itu ngalamin bahwa di tahun ini berat badannya meningkat, sama seperti saya juga. Banyak dari kita berat badannya meningkat, walaupun stres. Karena apa? Kurang gerak, dan banyak makan. Sama, kami juga begitu. Lalu ketika kita kurang gerak, lalu berat badan kita meningkat. Nah, itu masalah saya salah satunya gitu. Menjadi contoh. Lalu bagaimana? Saya sedang membuat resolusi sekarang, nggak muluk-muluk. Berat badan saya hari ini adalah 82,4 kilo. Nah, lalu saya mau buat resolusi bahwa setiap tahun nanti di tahun depan saya akan mengurangi
tiap bulan hanya 1 kilo. Supaya apa? Supaya saya lebih sehat. Karena ketika lingkar pinggang kita itu besar, penyakit itu ada di sana. Maka saya sedang berusaha memperkecil lingkar ikat pinggang saya sampai nanti di bawah 100, karena 100 cm, karena katanya laki-laki sehat itu kalau lingkar pinggangnya itu di bawah 100 cm. Lalu strategi saya gimana? Strategi saya adalah menurunkan berat badan sebulan 1 kilo. Karena apa? Karena saya kemarin mengalami kegagalan karena pandemi ini. Berat badan saya makan apa saja, bahkan saya juga makan mie, Indomie yang frozen, berat badan saya meningkat. Lalu saya mau tahun depan saya lebih sehat. Gimana caranya? Saya pagi dan sore itu jalan minimal 1 jam. Supaya apa? Supaya setiap bulan saya turun 1 kilo, dan saya rasa itu nggak muluk-muluk, sehingga nanti sampai pada berat badan saya yang ideal. Nah, itu resolusi saya kalau mau menjadi contoh. Begitu, host. Terima kasih Romo. Saya coba tanya lagi ya Mo ya. Ya, boleh. Apakah bisa diartikan suatu target gitu Mo? Terus kemudian apakah resolusi itu jadi berarti hanya dimulai dari diri sendiri atau itu bisa dilakukan secara berkelompok begitu? Malah bagus kalau berkelompok. Kalau itu jadi resolusi keluarga, buat saya malah bagus. Bagaimana keluarga itu bisa menghadirkan Yesus menjadi Yohanes Pembaptis, menghadirkan Yesus bukan cuma di dalam keluarga itu, tapi juga di tempat lain. Itu saya pernah punya pengalaman di waktu saya masih kecil, ada tetangga yang suatu ketika datang, padahal saya waktu itu masih SMA. Dia ngomong bahwa dia panggil saya Yus, aku kepengen dong belajar agama kamu. Kenapa emang? Habis kelihatannya keluarga kamu itu beda sama yang lain gitu. Buat menurut saya, ketika dia mau belajar agama yang saya yakini, saya sudah membuat bisa menghadirkan Yesus yang membuat dia kepengen lebih kenal Yesus. Atau juga sewaktu saya tugas di Lubang Buaya. Nah, di Lubang Buaya itu kita punya satpam yang suatu ketika ngomong, "Romo, saya kepengen dong dibaptis." Wah, saya waktu itu deg-degan sebenarnya. Karena di Lubang Buaya sampai hari ini pun belum dapat izin. Nah, kalau ada sampai yang warga sana terus mau jadi Katolik, repot kita. Terus paling saya bilang, "Pak, nggak usah dibaptis, tapi Bapak itu melakukan seperti yang kita lakukan gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang kita lakukan gitu ya, sabar, memaafkan, mengasihi, walaupun seperti Bapak lihatlah kita dizolimi gitu ya, karena waktu zaman saya tuh kadang-kadang ada rumah ibadah di sana yang kalau ada pendatang gitu yang ngomong, wah sampai ada pernah dengar, wah bakar Kalvari, waktu itu paroki di sana kan paroki Kalvari, bakar Kalvari. Lalu kok kita sabar, nah paling itu. Lalu kemudian buat saya
komunitas di Kalvari itu membuat si satpam itu pengen kenal Yesus lebih dekat lagi. Nah, dan itu komunitas dari paroki Kalvari. Jadi kalau planning itu adalah planning keluarga, kelompok, itu bagus. Begitu, Ibu. Terima kasih, Romo. Ya. Romo, saya boleh nambah Romo tentang pertobatan. Wah, iya, betul, Pak. Silakan. Ya, mari ini tahun 2020 kan hampir selesai dan menjelang 2021. Marilah kita lakukan pertobatan dengan rekonsiliasi dalam keluarga. Kita berkumpul dengan istri, anak-anak, menantu di suatu hari dan kita bertanya kepada anak-anak kita, menantu. Contoh ya, Romo, apakah papi pernah menyakitimu atau apa yang menjadi unek-unekmu terhadap papi sehingga kamu sampai hari ini belum bisa memaafkan papi dan mami. Itu satu dari pihak kita kan. Sebaliknya dari dia juga kita perlu bertanya apa yang menjadi harapanmu kepada papi dan mami untuk tahun yang akan datang ini. Kita berkumpul nih, keluarin semua unek-uneknya dalam keluarga sehingga di tahun depan itu kita bisa lega karena sudah unek-uneknya sudah keluar, sudah bisa berrekonsiliasi dengan keluarga, anak-anak, cucu, menantu semuanya. Itu ide yang bagus, Romo. Iya, betul. Itu terhadap anak-anak. Lalu terhadap istri, kalaupun terhadap pasangan lah ya saya pernah mencatat dari Bapak Kardinal untuk pemeriksaan batin yang sangat indah terhadap pasangan. Ini saya bacain ya dari Bapak Kardinal. Pernahkah Anda menyakiti pasangan Anda? Pernahkah Anda mempermalukan pasangan Anda di muka umum? Ini ke istri ya, ke pasangan lah. Pernahkah Anda bersikap kasar kepada pasangan Anda? Pernahkah Anda memojokkan pasangan Anda? Pernahkah Anda membiarkan pasangan Anda kecewa dan kesepian? Pernahkah Anda tidak setia pada pasangan Anda? Pernahkah Anda menghina pasangan Anda? Pernahkah Anda mengkritik pasangan Anda? Pernahkah Anda tidak jujur terhadap pasangan Anda? Pernahkah Anda berprasangka buruk terhadap pasangan Anda? Pernahkah Anda mengekang pasangan Anda secara tidak wajar? Pernahkah Anda memfitnah pasangan Anda? Pernahkah Anda hanya mengejar karir atau mengejar prestasi melulu dengan mengabaikan pasangan Anda? Pernahkah Anda menuduh pasangan Anda dengan tidak wajar? Sekarang mintalah pengampunan Anda pada pasangan Anda dengan tulus. Kalau perlu basuh kakinya. Terima kasih, Romo. Ya, yaitu tambahan dari bagian dari pertobatan, lalu tapi kemudian mesti ditambah. Lalu rencananya depannya gimana gitu? Ya betul, Romo. Mulai dari rencana 1 minggu ke depan aja dulu deh untuk pertobatan itu. Ntar setelah 1 minggu rencanain 1 minggu lagi mau apa. Misalnya 1 minggu ke depan saya akan mencuci piring pagi dan malam. Minggu depannya lagi saya kalau mau berangkat ke kantor akan mencium dengan kasih kepada pasangan. Contoh, Romo, minggu depannya lagi mau apa ya, karang sendirilah biar si pasangan senang hati gitu. Terima kasih. Ya, saya rasa judul besarnya adalah, dan menurut saya ini penting ya, apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman bahwa kita ini
suka mencari surga itu di luar rumah. Nah, sekarang mungkin resolusi kita di tahun 2021 adalah menciptakan surga di rumah sendiri. Yaitu tadi seperti yang Pak Toto katakan, sebenarnya kan menciptakan surga di rumah sendiri. Betul. Nah, Ya. rencana-rencana yang, jadi kalau Pak Toto itu kan rencananya seminggu nggak apa-apa, tetapi judul besarnya adalah menciptakan surga di rumah kita. Minggu ini nyuci piring, minggu depan ngapain, tapi judul besar itu harus ada, menciptakan surga di rumah kita. Nah, jadi setiap minggu itu semacam radarnya itu harus ke sana, menciptakan surga di rumah kami. Sehingga dengan demikian ada satu resolusi, di mana menciptakan surga di rumah kami. Dari yang tadi Pak Toto katakan pertobatan, oh ya kita ada masalah di rumah bahwa anak nggak ngomong atau komunikasi kurang gitu ya, lalu semacam menciptakan neraka. Nah, kita mau menciptakan surga. Nah, lalu seperti yang Pak Toto ungkapkan tadi seminggu, tapi kemudian kita bikin rencana sampai sesudah 55 atau 56 minggu, benar-benar semakin terasa surga, yang membuat hanya dengan menciptakan surga seperti itu, menurut saya, orang-orang akan melihat, oh, orang Katolik begitu. Nah, ketika melihat kebaikan-kebaikan dari orang Katolik, buat saya, keluarga itu sudah menjadi keluarga Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan untuk berjumpa dengan mereka. Itu, Pak Toto. Ya, makasih Romo. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun apa yang unek-unek boleh disampaikan ke Romo ya, Romo ya. Ya. Saya bisa. Saya masih bisa. Tadi saya keluar bentar. Ya. Masih bisa. Boleh. Ya gini, nah tadi Romo bilang kalau Santo Yusuf, kalau soal saya kan nanya iman harapan kasih dan hubungan dengan Santo Yusuf seperti apa. Dan saya sampai ada nyatet, terus kata Romo kan kasih itu nyata kalau iman dan harapan kita tuh ada, ya kan? Lebih nyata kalau kita Kasih itu adalah buah ya. Ya, kasih itu adalah buah. Tapi di sini saya mau nanya gitu, apakah kita masih bisa dibilang berbuat kasih? Semisal saya ini misalnya sudah jadi orang tua ya. Saya seorang orang tua, terus saya punya anak gitu kan. Saya termasuk orang yang Kristen, tergolong orang Kristen gitu. Nah, iman saya itu ya pasti kalau iman seorang Kristen ya saya percaya sama Yesus gitu. Saya percaya sama Tuhan lah gitu kan. Nah, apakah itu sudah bisa menunjukkan kasih? Itu menunjukkan bahwa saya kasih hanya dengan misalnya saya saya khawatirnya sama anak saya. Oh ya, yang penting saya cukupin saja. Tapi misalnya dalam perbuatan saya yang lain, misalnya ya, saya nggak berbuat kasih kepada anak saya, ngomongan saya masih nggak bagus lah ya. Tapi saya selalu memperhatikan dia dari segi apa yang dibutuhkan, misalnya kayak ya konsumsinya apa gitu. Tapi yang lainnya yang komunikasi yang baik kepada anak itu nggak ada. Komunikasi yang yang lembut mungkin ya atau gimana kurang gitu. Tapi saya percaya sama Yesus dan saya punya pengharapan dong kalau dan Yesus saya punya pengharapan. Tapi saya seperti itu aja sebatas kasih saya. Apakah itu sudah dibilang saya mempunyai kasih kepada anak saya? Itu kalau itu pertanyaan saya, Romo. Ya. Kalau saya bisa mengatakan ya sudah ada kasih tapi belum cukup. Karena ada dari kalimat yang saya juga nggak hafal dari Injil yang mana,
Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ibu sudah punya kasih dengan yang menyediakan kebutuhan dasar lah, kebutuhan dasar untuk hidup gitu, sandang, pangan, papan gitu ya. Sudah ada kasih. Tapi Ini misal ya Romo ya. Saya sebenarnya ini semisal gitu ya. Misal ya semisal. Nah, sudah. Tapi yang namanya kasih atau yang lain-lain itu semakin lama menjadi semakin sempurna. Kata baik gitu ya. Baik. Lalu ada yang lebih baik, ada yang maha baik. Allah itu maha baik. Nah, lalu resolusi kita adalah untuk membuat di tahun depan kita lebih baik lagi. Aku sudah baik sekarang, aku sudah punya kasih. Tapi kita kepengen kita sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Bagaimana kasihku menjadi lebih sempurna lagi di tahun depan? Bagaimana kasihku bisa lebih baik lagi di tahun depan? Misalnya komunikasi, bagaimana ya berkomunikasi dengan baik? Kalau saya belajar, kita ini punya 2 telinga dan 1 mulut. Jadi memang kita diajak untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, dan orang berbicara, mendengarkan itu bukan cuma dari kata-katanya. Misalnya begini, kadang-kadang misalnya orang pacaran ya, si cowok ngelihat penjagat, kok pacarnya ceweknya itu kok gimana gitu, terus dia tanya, kamu kenapa sih? Terus si cewek bilang nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus tapi ragu-ragu kan si cowoknya, bener ya nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu. Lalu ketika si cowok terus, oh ya udah nggak apa-apa. Ketika dia ya udah nggak apa-apa, dia sebenarnya tidak mampu mendengarkan. Karena 3 nggak apa-apanya itu nadanya semakin lama semakin tinggi. Kalau dia cuma mendengarkan kata nggak apa-apanya, komunikasi lolos, komunikasi nggak jalan. Dan kadang-kadang kita begitu. Kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan yang verbal, tetapi kita tidak mampu menangkap yang verbal. Oh iya betul. Kegagalan kita di situ. Karena jadi saya bicara tentang komunikasi, karena komunikasi itu bukan cuma dari audio, ya, dari suara, dari kata-kata. Komunikasi itu bisa dari visual. Nah, Iya, kadang-kadang saya juga pakai dari kan gitu misalnya. Nah, saya kalau tadi bilang contoh, saya juga jadi komunikasi itu kaya. Nah, lalu kita bisa buat resolusi di tahun 2021 adalah aku mau lebih banyak mendengarkan, dan mendengarkannya itu bukan cuma dengan telinga, tapi dengan mata, ngelihat gerak-geriknya misalnya. Terus mendengarkan itu bukan cuma kata-katanya, tapi nadanya misalnya. Nah, misalnya itu resolusi aku di tahun 2021. Misalnya kayak begitu. Tapi yang kita buat itu sudah kasih, tapi harus lebih baik dan semua harus begitu. Semua harus begitu. Harus menjadi semakin lama semakin baik dan semakin baik lagi. Oke. Baik, Mas, saya udah jelas. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Aduh, saya sebenarnya masih muda kok, belum punya anak. Cuma saya pengen tahu aja kasih itu gambarannya seperti apa, apakah itu termasuk sempurna atau tidak. Sama, saya juga nggak punya anak. Saya belum ada itu aja, belum ada pacarnya.
Oke, terima kasih banyak Romo. Ya, silakan host. Sampai aus nih saya. Bu Cindy, saya nambahin ya, kasih itu kan bisa verbal dan bisa non verbal. Misalnya kita jalan bergandengan berdua, itu kan juga udah menunjukkan kasih kepada pasangan dan juga kepada orang lain yang melihat. Jadi wah, orang itu hebat yang mengasihi. Itu kita jadi dalam istilahnya itu perkawinan kita itu perkawinan yang sakramental. Jadi kita juga bisa membagi kasih kepada orang lain dengan perbuatan kita, meskipun kita cuma jalan bergandengan tangan aja di mall apa-apa, digandeng istrinya apa, itu menunjukkan kasih. Makasih Bu Cindy. Pak Toto, saya jadi pengen bertanya ini kalau kayak gini Pak Toto. Oh, Maaf ya, tanya ke Romo Adi, Sari. Saya nambahi kok itu nanti. Wah, kita semua bisa menjawab lah. Iya. Ayo Bu Cindy, nanya apa gitu. Boleh lah apa aja. Begini, tadi bilang kan kita bergandengan tangan saja, kita sudah menunjukkan kasih. Ini menarik kalau untuk saya. Menunjukkan kasihnya gimana gitu ke pasangannya dan kepada orang lainnya itu gimana menunjukkan kasih dengan cuma bergandengan tangan atau mungkin pelukan gitu. Saya nggak pernah kepikiran atau nggak pernah nyata gitu ya. Itu suatu, saya cuma tahu itu sebatas bahasa tubuh antar pasangan dan nggak ada maksud unsur kasih di dalamnya. Nah, Jadi Cindy harus nonton film-film romantisnya. Nah, Bu Cindy, Kalau saya yang saya lihat bukan cuma gandengannya, tapi ketika mereka gandengan, lalu ada tatapan, karena belum tentu gandengan mengungkapkan kasih memang, tapi ketika mereka menatap, nah, lihat tatapan mereka. Tatapan mereka itu hasil dari mereka gandengan. Karena gandengan itu, bapak-bapak itu suka gandeng ibunya di mall gitu ya. Tapi bukan karena kasih, tapi supaya jangan sampai kebanyakan shopping. Nah, terus ditarik. Nah, tapi kita akan lihat dari matanya. Matanya itu yang menurut saya, makanya salah satu senang saya kalau di sakramen pernikahan adalah ketika mereka punya pancaran cinta tuh. Lagi cinta-cintanya tuh kalau lagi pernikahan gitu. Nah, di situ bukan cuma sekedar gandengannya, tapi dari gandengan itu terpancar kasih. Itu komen dari saya sih. Oh, berarti saya boleh lanjut ya pertanyaan saya. Saya jadi ke pertanyaan selanjutnya nih. Agak menjurus keluar dari resolusi, boleh nggak nih? Gua tanya sama host kali itu. Enggak, nanya sama Romo. Wah, tapi kan kita sama-sama anak buah di sini, Bu Cindy. Ya, maksudnya kan Romo kan lebih dalam lah ya, imannya juga yang membimbing kita. Iya, siapa bilang. ya maksud saya pengen jadi pertanyaan gitu. Ini kan sekarang Ya, silakan nanya deh, mumpung hostnya lagi makan kayaknya. Oke. Nah, ini maksud saya apa namanya kan ini kan kita kan corona. Terus kata Roma kan kalau kita tuh bahasa kasih gitu antar pasangan itu kan dari gandengan terus sama kasih dan bisa dilihat tatapannya. Lalu kan sekarang corona, jadi kan pasti kan orang kalau pegangan tangan aja bagaimana itu, ya kan? Dan sekarang juga kalau pacaran yang Katolik kan harusnya pacaran kudus ya. Nah, batasan dalam pacaran Katolik yang kudus ini seperti apa? Maaf ya Romo ya. Maaf ya. Iya, nggak Jadi apa-apa. ini. Lihat saya tersenyum ya. Lihat Romo. Ya. Nah, terus nanya, ya benar kalau nanya batasan dari pacaran emang keluar dari sini sih. Ya, Itu makanya saya nanya, nanti boleh nggak?
Kalau itu urusannya nanti ngobrol sama Romo Wisnu, dia ahli pacaran tuh kayaknya. Oh, itu. Nah, tapi ya kalau jawaban simpel aja sih, kita 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 diberi akal budi gitu ya. Atau kalau dari kitab sucinya adalah aturan itu untuk manusia dan manusia bukan manusia untuk aturan. Jadi ya kita kalau apapun itu koridornya adalah koridor semua aturan itu adalah untuk manusia gitu. Jadi kalau misalnya ngosok sama orang yang orang serumah gitu, nggak boleh gandengan kalau suami istri. Tapi kalau itu juga bahkan kalau soal gandengan itu kalau misalnya satu dokter di rumah sakit, terus keluarga di rumah, itu kan kita juga tahu sekarang bahwa di zaman pandemi seperti ini, banyak dokter, perawat yang bahkan saya dengar cerita dari Romo Wisnu sendiri, karena adik iparnya itu kerja di rumah sakit, jarang ketemu sama anak dan suami karena apa? Ya karena corona ini. Jadi memang ya karena ini walaupun suami istri atau anak dengan orang tua ya harus tetap jaga jarak. Tapi memang ini pertanyaannya keluar dari koridor sih. Kalau koridornya adalah koridor resolusi. Ya maaf ya Romo ya. No problem. Ini karena hostnya juga ini. Halo, hostnya siapa nih? Pak Toto apa siapa nih hostnya? Hostnya itu Bu Rosetta. Oh. Iya, Romo. Sekali baru set lagi masak ya? Enggak, lagi mendengarkan pembicaraan. Oh. Sentosa tutup jam berapa nih? Jam 9, Romo. Oh, jam 9. Oh, kirain masih masak ya, Bu. Jadi kita semua berharap yang terbaik ya Romo ya, tahun depan ya Romo. Tinggal 2 hari nih Romo. Semoga semuanya baik-baik di tahun depan ya Romo ya. Iya. Resolusi itu sebenarnya supaya kita penuh dengan harapan. Itu kan iman ya Romo ya. Iya, betul. Harusnya Bu Rosita yang ngomong nih. Ahlinya nih Bu Rosita. Romo bisa aja. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh tanya lagi, Mo? Iya, silakan. Ini ya, jadi kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan Romo tadi, itu kalau menurut saya pribadi itu berarti resolusi itu mengarah ke suatu refleksi gitu ya, Mo ya? Iya. Jadi dengan berefleksi lalu kita mulai mengetahui mengakui kesalahan-kesalahan itu, lalu kemudian menentukan perbaikan, lalu dari kesalahan itu kemudian diperbaiki, kemudian akan muncul sesuatu kekuatan gitu ya, Mo ya? Iya, betul. Iya, Bu. Ya kalau saya kan belajarnya adalah dari ekaristi. Ekaristi itu kan sumber iman kita dan juga puncak iman kita. Dan dari ekaristi itu di awalnya selalu ada pertobatan. Dan pertobatan itu benar seperti yang Bu bilang tadi, kita melakukan refleksi. Refleksinya sederhananya kan yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Nah,
Lalu itu juga yang saya ajak ketika ada sakramen pengakuan dosa gitu, sakramen rekonsiliasi. Saya bilang nggak cukup cuma kemudian kita dosa-dosa kita diampuni gitu ya. Karena kalau begitu, kalau kita nggak punya rencana, nanti kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi kan saya pernah mengejutkan seorang calon suster. Karena apa? Dia rajin ngaku dosa. Kalau boleh dia ngaku dosa setiap hari. Terus sampai akhirnya saya omelin, dia terkejut, saya omelin terus bahkan saya larang untuk ngaku dosa. Jadi calon suster waktu itu saya kasih shock terapi. Pokoknya ngaku dosanya paling cepat seminggu sekali, tapi kalau bisa sebulan sekali gitu. Nah, ketika kayaknya saya beri kesempatan untuk sharing di ini deh di KTG waktu itu, bahwa dia sharing, dia terkejut ada romo yang malah melarang orang untuk rajin-rajin ngaku dosa. Karena ngaku dosanya tiap hari kalau boleh. Terus kenapa saya begitu? Ya karena kalau dia ngaku dosa, terus dia bersih gitu ya, diampuni dosa-dosa, dia menjadi suci gitu ya. Lalu dia nggak punya rencana untuk besoknya gimana gitu, ya semacam resolusi kecil-kecilan. Besok gimana nih supaya aku nggak jatuh ke dalam dosa yang sama. Lalu ya buat saya sih percuma. Kenapa? Karena dia tidak menjadi semakin sempurna, dia tidak mengalami perubahan. Makanya saya bilang, kamu oke ngaku dosa, kamu dosanya ini, oke. Kamu buat rencana gimana supaya nggak jatuh kembali ke dalam dosa yang sama, supaya kamu tidak menjadi keledai. Bukan berarti harus sukses gitu ya, tapi kalau misalnya rencana pertama gagal, nggak apa-apa, buat rencana dan lain lagi. Belajar dari mana? Kalau saya mengajak belajar dari Thomas Alva Edison. Berapa kali dia Thomas Alva Edison membuat lampu pijar, lampu bohlam itu. Banyak kali. Ada yang bilang 10.000 kali atau 1.000 kali, banyak kali. Tapi dia ketika dia melakukan satu cara dan itu nggak berhasil, dia pakai cara lain. Pakai cara yang lain sampai berhasil. Sama, kalau kita melakukan pertobatan, ya aku dosanya ini, oke. Lalu kita buat rencana. Pakai cara ini. Kalau nggak berhasil, perbaiki. Nggak berhasil, perbaiki lagi. Yang saya sering katakan kepada anak-anak sekolah kan, berbuatlah kesalahan sebanyak mungkin. Tapi jangan ulangi kesalahan yang sama. Nah, bagaimana kita bisa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ya kita perbaiki, supaya kita tidak menjadi keledai. Nah, jadi kembali ke tadi soal refleksi, ya benar. Kita buat refleksi, lalu kemudian kita buat resolusi kecil-kecilan kalau ini. Nah, yang ajakan tahun 2021 kan resolusi yang lebih besar lagi. Tapi benar, kita buat refleksi supaya apa? Supaya kita punya pijakan, punya dasar. Misalnya saya gitu ya,
dulu ya, sekarang sudah mulai sangat berkurang. Saya itu pemarah kalau lagi di mobil, terus dari belakang didim atau diklakson. Nah, lalu pertama-tama saya menyadari dulu bahwa saya itu tipe yang nggak suka didim dan nggak suka diklakson. Lalu apa yang saya lakukan? Saya sangat jarang ngedim orang. Saya sangat jarang klakson orang. Itu dari diri saya sendiri. Lalu tinggal kemudian saya lebih waspada lagi. Ketika misalnya ada orang yang ngedim, nyalain lampu lampu terangnya atau klakson, terus saya kadang saya melakukan hal yang aneh. Kalau digituin apa yang saya lakukan? Saya bikin tanda salib. Tapi untuk menyadarkan saya bahwa saya sensitif kalau didim gitu ya. Saya bikin tanda salib. Nah, lalu tanda salib itu apa? Sebenarnya tanda salib itu memperpanjang antara stimulus dan respons ya. Jadi di klakson sebelum saya emosi, saya bikin tanda salib. Jadi kemudian konsentrasi saya untuk marah terganggu karena saya bikin tanda salib. Nah, dan semakin ke sini saya semakin tanda kutip sembuh gitu ya dari reaksi proporsional marah kalau di klakson atau marah kalau didiem. Lalu sekarang malah kalau saya digituin, saya berusaha untuk minggir biar dia kasih jalan gitu ya. Nah, itu adalah resolusi saya supaya saya nggak mudah marah, nggak mudah emosi ketika saya di mobil. Lalu saya punya rencana. Nah, rencana saya kalau cara ini nggak berhasil, pakai cara lain lagi. Yang cara saya biasa ada tanda salib tadi, saya jepret karet di tangan supaya konsentrasi saya terganggu. Tapi lama-lama kok saya menyusahkan diri sendiri ya gitu. Jadi lebih baik karena saya harus nyari karet gitu kan, kalau mandi suka dibuka. Akhirnya cara saya adalah bikin tanda salib. Itu jadi komentarnya pendek, jawabannya panjang bahwa ya benar ini adalah refleksi yang bukan cuma sekedar refleksi, tapi kita mau menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih, Mo. Cuman gini ya, jadi memang itu membuat saya semakin jelas bahwa memang resolusi itu menjadikan pribadi semakin berkarakter lebih baik gitu ya, Mo ya. Seperti pengalaman Romo, lalu saya hanya berpikir begini, Mo, kalau seandainya semua manusia itu mau buat resolusi ya dengan melalui refleksi dan sebagainya tadi, sepertinya dunia ini kok akan aman, damai, sejahtera ya, Mo ya. Jadi apa ya memang sebetulnya ini sungguh-sungguh bagus gitu ya, Mo ya. Menurut saya Bu ya, semua agama itu maunya membuat kita punya karakter. Kalau kita amatin gitu deh, semua agama itu hasilnya ada pribadi-pribadi yang berkarakter sebenarnya. Jadi kita melihat hasil dari agama itu adalah ketika ada pribadi-pribadi berkarakter timbul di situ. Karena gini, agama itu mau nggak mau akhirnya bicara tentang baik dan tidak baik, ya kan? Baik dan tidak baik itu adalah etika. Dosa benar dan salah itu adalah etika. Ya. Orang ketika
misalnya kebaikannya apa? Satu, misalnya dia adalah orang yang murah hati. Nah, orang yang murah hati, itu murah hatinya setahun sekali, sebulan sekali, setiap hari, atau sehari berapa kali. Lebih sering dia itu melakukannya, misalnya sehari berapa kali, lebih mudah dia akan dikatakan dia orang yang murah hati. Dan murah hati itu adalah karakter. Dia pribadinya murah hati. Dan murah hati yang dia lakukan karena apa? Karena kebiasaan dia murah hati. Dia pemaaf. Dia pemaaf itu memaafkan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau sehari berkali-kali. Kalau Yesus mengajarkan ampunilah 70 kali 7 kali. Mengampuni 70 kali 7 kali membuat dia punya karakter. Nah, dan sebelumnya adalah belajar dari etika. Jadi orang punya salah gitu ya. Manusia adalah tempatnya salah. Manusia itu tempatnya salah. Mengampuni itu adalah ilahi. Nah, ketika dia itu mampu memaafkan, mampu mengampuni, bukan cuma dia punya karakter baik, ya, tapi dia juga menjadikan diri dia menjadi ilahi. Nah, jadi kalau menurut saya benar yang Ibu katakan tadi bahwa agama itu mau harapannya adalah membuat kita berkarakter. Semakin kita berkarakter, sama seperti baik, yang maha baik itu adalah pemaaf, yang maha pemaaf, maha pengampun adalah Allah. Jadi ketika kita ini menjadi seorang pemaaf, kita itu menjadi semakin dekat dengan Allah. Ketika kita menjadi orang baik, kita itu menjadi semakin dekat dengan Allah, lalu menjadi semakin ilahi. Tanpa ngomong banyak tentang kitab suci, banyak ngomong tentang Tuhan gitu ya. Tapi kalau karakter kita menjadi semakin baik, menjadi semakin dekat dengan Allah. Dan saya rasa sih benar kalau bisa begitu, dunia ini akan menjadi baik. Jadi benar sebenarnya kata-kata ini, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Karena setiap agama itu kalau didalami benar-benar, itu akan membuat orang menjadi baik. Tapi kalau ngurusin agama orang lain, nah itu jadi bahaya gitu ya. Pokoknya ngurusin apapun, ngurusin orang lain itu nggak bagus ya. Makanya kita nggak usah ngurusin orang lain. Kenapa? Ngurusin diri sendiri aja susah. Saya ini bikin kurus diri sendiri aja saya susah. Saya sudah bertekad nanti di tahun 2021 berat saya di bawah 80, kemungkinan gagal karena hari ini masih 82. Walaupun sudah lumayan, pertama kali punya rencana itu beberapa bulan yang lalu saya dari sana berat saya sekitar 85-86, lumayan udah turunnya. Nah, jadi saya lupa mau ngomong apa. Tapi adalah kita harus punya rencana dan rencana itu membuat kita menjadi lebih baik. Itu, Ibu Kartini. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Romo tadi kok sesuai dengan itu ya, yang ayat Kolose bab 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi itu betul-betul membuat saya semakin memahami mengapa saya harus membuat resolusi. Iya betul Ibu. Aduh Ibu terima kasih banget Ibu. Terima kasih Mo. Iya. Gimana Bu?
Bu Ya, sorry. Rosita cukup atau masih ada lagi? Ya, ini tim KKS nggak ada yang mau bertanya nih, tim KKS. Bu Lucy, Romo, saya yang nanya deh. Romo, kalau Ya, apa yang Romo dapatkan selama pandemi ini, Romo, sebagai seorang Romo? yang aku dapat dari pandemi ini, saya lebih punya waktu untuk olahraga. Terus kalau saya gini, saya tuh punya ini apa? Belajar dari buku-buku. Saya tuh kepengen punya doa setiap waktu. Doa setiap waktu saya kepengen sekali setiap tarikan nafas saya menyebut nama Yesus. Jadi Yesus ini, Yesus itu gitu ya. Yesus terima kasih, Yesus aku menyesal, Yesus aku mohon ampun, Yesus terima kasih Roh Kudusmu, Yesus terima kasih imamatmu, Yesus terima kasih Ekaristimu gitu. Nah, saya punya waktu banyak untuk berdoa supaya setiap tarikan nafas saya menyebut nama Yesus. Penemuan apa dari situ? Penemuannya bahwa saya menemukan diri saya tidak bisa lepas dari Ekaristi. Hidup saya nggak bisa lepas dari Ekaristi. Nah, dulu itu adalah lebih banyak teori, lebih banyak misalnya ya belajar ya imam ya memang begitu gitu ya. Imam itu ya nggak bisa melepaskan diri dari Ekaristi. Bahkan imam itu wajib, pastor itu wajib merayakan Ekaristi setiap hari. Tapi bahwa itu bukan cuma aturan, itu bukan cuma kewajiban, tapi sampai iya, hidupku tidak lepas dari Ekaristi dan bahwa Ekaristi adalah segala-galanya untuk bahwa itu adalah masuk dihayati bukan cuma teori. Itu saya temukan di saat pandemi seperti ini. Begitu Bu Rosid. Ya, ternyata kita serupa tak sama ya, Romo. Saya juga biasanya misa pagi gitu ya, dulu sebelum pandemi. Cuman jadi kayak habit gitu. Sekarang saya baru merasakan mana artinya Ekaristi, artinya menerima hosti di saat kita pandemi ini mau mencari Tuhan, sulit mendapatkan hosti gitu ya. Baru merasakan bahwa Tuhan hadir dalam diri saya gitu. Kita serupa tak sama nih Romo ya. Dulu kan cuma saya kayaknya kalau hari saya belum bisa ada yang kurang nih gitu kan. Itu serupa tak sama ya Romo ya. Ternyata pandemi itu ada blessing-nya juga ya Romo. Kalau kita mau mikir secara positif. Iya. Ya, terima kasih Romo. Betul, iya. Terima kasih sama-sama Ibu. Gimana, masih ada yang mau bertanya? Asal kalau tidak kita tutup nih. Kasihan Romo, Romo belum makan ya Romo. Boleh sharing mau? Iya boleh, silakan. Ya, menyambung yang Ekaristi tadi. Jadi memang selama COVID ini kami juga sama suami ya, itu tiap pagi itu mengikuti misa streaming. Dan itu sebetulnya kan sebelum COVID itu saya ada kerinduan untuk mengikuti misa, cuman karena terbentur kami harus kerja, jadi nggak memungkinkan.
Tapi selama COVID ini ternyata Tuhan sudah menunjukkan, memberikan jalan kepada kami sehingga kami dengan mudahnya untuk mengikuti Ekaristi itu. Jadi misalnya pagi nggak sempat, itu kan nanti ada yang sore, ada yang jam 5 itu ada ya Mo ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dan itu membuat kami juga semakin tahu bahwa kehidupan kami itu dalam berkeluarga memang banyak masalah. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi itu sepertinya Tuhan itu tetap hadir dan ternyata Tuhan sendiri yang campur tangan bantunya, meskipun ya kita jatuh bangun tetapi masalah itu tidak kemudian berkepanjangan atau sampai berlarut-larut seperti itu. Jadi ini memang bagi kami dari COVID ini sungguh-sungguh memberikan makna yang paling dalam, yaitu dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi memang kalau kami misalnya bangun kesiangan begitu, suami udah berangkat kerja, paling saya yang sore jam 5 atau cari yang jam 11 siang mengikuti perayaan Ekaristi itu, karena sudah setiap hari ketika kita kesiangan tidak mengikuti Ekaristi itu sepertinya ada sesuatu yang hilang, yang disampaikan oleh Ibu Hos tadi. Itu saja semua pengalaman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Oke, makasih semuanya. Bu Risita, kita Saya mau tanya, boleh? Oh, silakan. Romo Hadi. Ya. Kalau tadi Romo Hadi sudah mengatakan apa yang didapat selama COVID pandemi ini. Kalau saya boleh tahu resolusi Romo Hadi sendiri ketika nanti kondisi kembali normal, apa yang direncanakan? Ya. Perbedaannya kan kita sudah lihat selama ini, saya mendapatkan ini. Kalau Romo Hadi sendiri nanti kalau kembali normal, apakah nanti jadi kembali kendor, punya waktu olahraga, malah nggak jadi gini, apa gimana lah, saya nggak tahu. Kira-kira apa, Mo? Kalau saya sih belum berpikir 2022 ya. Saya berpikirnya 2021. Dan saya sudah tanya ke sana sini gitu ya, bahwa di paling pandemi ini sekitar Juni katanya baru mulai turun gitu ya, sehingga resolusi saya yang sekarang ya, kalau soal kendor misal soal olahraga kayaknya belum, karena belum berubah banyak untuk itu. Yang bukan untuk saya sih, tapi salah satu yang sudah saya rencanakan adalah bagaimana supaya bukan cuma keluarga Anda, keluarga kami pun ya, ibuku terpisah dari anak dan cucunya. Karena kemarin aja gara-gara anak cucunya itu saya minta tes COVID dulu sebelum ketemu ibu saya, ada yang sampai udah kalau gitu nggak ketemu dulu deh saking takutnya di tes COVID. Nah, jadi ada banyak keluarga, termasuk keluarga kami, yang keguyupannya itu berkurang. Nah, lalu kemudian resolusi saya itu yang udah saya pikirkan untuk keluarga, saya mengajak kita punya rencana Desember tahun depan kita bisa kumpul, bisa liburan bersama. Itu salah satu resolusi saya adalah membuat keluarga kami, ya, ibu dengan anak-anak dan cucunya itu bisa
Karena sekarang ini terputus, benar-benar terputus karena memang ibu saya udah di atas 80, jadi saya juga takut kalau kenapa-napa, dia terputus dari dunia luar. Dan membuat nanti bagaimana ibu saya itu mulai memasuki hidup normal lagi, ketemu anak, ketemu cucu, karena menurut saya sih kebahagiaan anak dan cucunya. Karena kemarin salah satu cucunya datang untuk belajar sesuatu, nggak usah karena obatnya ada yang masih kurang 1 karena udah habis, belum sempat dapat, tapi kesehatan ibu saya meningkat. Jadi menurut saya itu mau membahagiakan ibu dan keluarga, itu menciptakan surga gitu. Salah satu resolusi saya. Tapi kalau untuk yang resolusi saya di dalam pelayanan, ya istilahnya Jokowi kan nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Kalau saya di dalam pelayanan, ya saya menyatu dengan Dewan Paroki Harian, dan Dewan Paroki Harian kita juga punya rapat-rapat yang kita udah mulai menyesuaikan. Paling dari situ nanti yang saya mau masuk adalah misalnya saya nanti mau lebih fokus di tahun depan ini membantu untuk layanan baptis anak. Karena itu akan banyak anak yang tahun lalu ini, tahun 2020 ini nggak dibaptis ya. Dan nanti baptisnya pasti akan sekeluarga-sekeluarga. Nah, rencana saya untuk lebih genjot di sana. Lalu kedua adalah kelompok yang 60 tahun ke atas itu adalah kelompok yang kasihan. Jadi nanti paling rencana saya gimana ini yang 60 tahun ke atas bisa dilayani lebih baik lagi walaupun mereka nggak bisa ke gereja karena peraturan ini yang kita nggak tahu sampai kapan mereka yang 60 tahun ke atas, masuk ibu saya nggak bisa ke gereja. Tapi saya resolusinya ada gimana nanti saya punya rencana untuk bisa melayani kelompok-kelompok yang nggak bisa ke gereja. Paling beberapa dari saya begitu, Bro Paulus. Terima kasih, Pastor. Jadi menurut kalau saya dengar beresolusi itu ternyata juga nggak gampang ya. Baik di dalam kondisi susah selama pandemi ataupun kita mempunyai rencana nanti jika kondisi kembali normal. Tapi tetap harus kita lakukan ya, Mo. Itu dia. Itu sebenarnya maksud saya kenapa saya mengajak untuk ngobrol tentang resolusi. Jangan sampai kita pasif-pasif aja nunggu gitu ya. Makanya saya juga kayaknya khotbah waktu itu, whoever you are, you have to run. Siapapun engkau harus lari. Apakah engkau singa, apakah engkau rusa, engkau harus lari. Jangan berdiam diri saja nunggu kalau singa nunggu rusa datang, kagak mungkin gitu ya. Rusa cuma nunggu aja, terus untuk makan, untuk cari rumput sekitarnya pasti akan habis gitu ya. Whoever you are, you have to run. Jadi siapapun engkau di tahun 2021 ini, engkau harus punya rencana, harus berbuat sesuatu. Kalau enggak, ya entah kita mati karena enggak berbuat apa-apa, atau menjadi korban dimakan singa, atau mati kelaparan begitu. Gitu, Bro. Ya, saya lihat berarti kita juga selain perlu beresolusi, kita juga perlu berantisipasi. Betul. Jadi kalau misalnya 2021 tiba-tiba keadaan berubah, resolusi kita tentu akan harus berubah. Dan kita harus berantisipasi. Jangan hanya menunggu sampai
semuanya itu jadi pasif gitu ya, Pak Zur. Maka resolusi itu seperti yang saya tadi katakan, misalnya gambaran besarnya adalah menciptakan surga di rumah kita. Itu gambaran besarnya. Gambaran kecilnya tadinya mungkin mau ngajak jalan-jalan. Kalau pandemi udah selesai, tapi malah lebih ini nggak jadi jalan-jalan. Tapi kan bukan berarti nggak bisa menciptakan surga kalau nggak jalan-jalan. Nggak bisa. Jadi kita harus kemudian fleksibel di situ. Yang penting kita menciptakan surganya. Gitu. Jadi resolusi itu memang ada gambaran besarnya, tapi langkah-langkah untuk mencapai ke sana, nah paling langkah-langkahnya itu yang harus kita fleksibel. Kalau misalnya keadaan itu nggak seperti yang kita pikirkan, rencanakan, mungkin kita punya penyesuaian, tapi tujuannya tetap menciptakan surga di rumah kita. Gitu, Bro. Iya, di rumah dan di sekeliling kita tentunya ya. Betul. Karena tentunya ketika kondisi kan berubah, kita juga harus berubah. Betul. Kayak Pastor tadi cerita, banyak yang harus dilayani. Tentunya kalau kondisi menjadi normal, itu akan membludak. Tiba-tiba semua akan membludak. Kalau tadi ada ibu yang sharing, biasanya pagi nggak pernah ada sempat misa, sekarang bisa misa. Nanti kondisi kembali normal, tentu bagaimana, kan susah juga ya. Jadi kita juga perlu resolusi, solusi, dan antisipasi mungkin ya. Iya, benar. Pokoknya jangan sampai pasif aja lah gitu. Oke, thank you, Pastor. Ya, karena waktunya juga udah hampir mendekati selesai dan masih ada beberapa yang perlu diomongin. Mari kita tutup acara ini dengan ada pengumuman, sedikit pengumuman, yaitu minggu depan di minggu pertama awal tahun baru 2021 kembali kami mengundang Bapak Ibu bergabung kembali dengan acara Gokil yang akan diambil dari Injil Markus bab 1 tentang 2 orang tokoh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tema dan link akan diinformasikan kemudian. Bagi yang belum menulis nama dan lingkungan paroki, kami menantikan untuk ditulis di sini, dan kemudian kita akan foto bersama. Tolong dinyalain videonya supaya bisa foto bersama. Mari semuanya. Siapa yang tugas foto tuh, Bu Rosita? Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Kita akan foto. Kita akan foto sebanyak 3 kali dan mohon nyalakan kameranya biar bisa difoto. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Gayanya beda-beda dong. Yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Saya yang akan menutup dengan doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan atas ajaran dan firman-Mu melalui Romo Hadi. Semoga kami, umat-Mu, dapat mengikuti dan mengamalkan apa saja yang sudah kami terima ini, seperti apa yang Kau kehendaki, Bapa. Bimbinglah kami terus-menerus dari hari ke hari untuk mewartakan sabda dan firman-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kawalah kami supaya tidak menyimpang dari ajaran-Mu. Terlebih dalam masa PSBB ini, di mana kami merasakan keterbatasan yang banyak keterbatasan dengan sesama kami. Meskipun demikian, kami tetap percaya
apa yang kami terima adalah baik adanya, sehingga kami bisa disucikan, dibuat kudus, dijadikan saleh, dan dijadikan pilihan Allah. Supaya kami jadi lebih bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, Engkau berkata, bukan untuk mereka aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam aku, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dan berfirmanlah, maka semuanya dapat terjadi, karena Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa di atas bumi dan di dalam surga. Dan kami hanya mengandalkan pertolongan-Mu saja yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tidak lupa kami mohon berkat melalui Romo Hadi, berkat yang berlimpah-limpah datang dari surga. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, berkat berlimpah-limpah untuk kita semua, untuk keluarga kita dan orang yang kita layani, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.